Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Di video ini Mimin akan membahas lanjutan anime masal yang diambil dari versi manganya. Jadi bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, Mimin sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika teman-teman pengen tahu spoilernya, maka kalian sudah menonton video yang tepat. Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Lemon yang telah dirubah menjadi manusia boneka oleh Abel Walker dan langsung dibawa ke markas Magia Lupus. Hingga di saat Mas dan kelompoknya mengetahui bahwa Lemon sedang dalam bahaya, di saat itu juga mereka pun langsung bergerak ke markas Magia Lupus untuk melakukan penyerangan demi menyelamatkan teman mereka tersebut. Dan sekarang pertarungan antara kelompok asal Maat dalam melawan anggota Magia Lupus akhirnya telah dimulai. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Kakatte koi, gomi yaro. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan seorang pengguna sihir gas ganda yang mendapatkan surat perintah dari kepala sekolah Warbird yang menyuruhnya untuk pergi ke ruang basement. Sementara di bagian dalam ruangan basement tersebut, kita pun dapat melihat ada Len yang sudah bersiap untuk melakukan pertarungannya melawan salah satu anggota Magia Lupus. Murid berkacamata ini memperkenalkan dirinya kepada Lens bahwa namanya adalah Whitmar, sang taring ketiga dari Magia Lupus. Dia mengatakan jika Lens ternyata hanya membuang waktunya saja, maka nantinya dia pasti akan buat Lens menerima akibatnya. Mendengar hal itu, Lens pun langsung saja menggunakan sihir gravitasinya untuk memberikan serangan pembuka kepada Matt. Hingga di saat dirinya melihat Matt yang sudah terjatuh ke lantai akibat terkena serangannya barusan, Lens pun kemudian berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan membuang waktumu dan aku akan segera pergi." Namun tanpa diduga oleh Lens, tepat setelah dirinya baru saja menunjukkan kesombongannya di hadapan lawannya itu, di saat itu juga, Lens pun langsung dikejutkan oleh Matt yang tiba-tiba saja sudah menghilang dari pandangannya dengan menggunakan sihir lumpur yang dia miliki. Bahkan ketika Lens masih tampak kebingungan untuk mencari kemana perginya lawannya itu, lagi-lagi Lens pun malah kembali dikejutkan oleh Matt yang saat itu ternyata sudah berdiri di belakangnya sembari mengatakan, "Oh, sihir gravitasi ha? Mungkin ini akan jadi menarik." Setelah itu Matt pun langsung saja menggunakan kekuatan sihirnya untuk membuat beberapa boneka lumpur yang akan digunakan untuk menghadapi Lens. Namun di saat para boneka lumpur itu baru saja maju ke depan untuk melancarkan serangannya kepada Lens, di saat itu juga, dengan cepat Lens pun juga langsung menghancurkan para boneka lumpur itu dengan menggunakan sihir gravitasinya. Tapi meskipun kelihatannya Lens ini memang dapat mengalahkan para boneka lumpur itu dengan mudah, pada kenyataannya, di lain sisi Matt malah menganggap bahwa serangan Lens itu hanya akan percuma saja dan tidak akan berdampak apapun kepada dirinya. Jadi dengan memanfaatkan tumpukan lumpur yang ada di hadapan Lens saat itu, dengan cepat Matt pun sekali lagi melancarkan serangannya kepada Lens. Namun lagi-lagi, ternyata Lens pun juga masih dapat menghindari serangan lumpur itu dengan mudah. Lens yang menyadari bahwa dia tidak akan bisa berbuat apa-apa sampai dirinya dapat menemukan tubuh asli dari boneka lumpur tersebut. Saat itu pun dia kembali menggunakan kekuatan sihir gravitasinya untuk menyerang seluruh tempat itu sekaligus. Tapi tidak peduli mau seberapa banyak dan seberapa kuat Lens melancarkan serangannya kepada Matt, pada kenyataannya, ternyata serangan Lens tersebut masih tidak berdampak apa-apa kepada Matt. Dan bahkan, sekarang malah Len lah yang harus dibuat terkejut oleh Matt. Karena di saat itu juga, Matt sudah berdiri di belakangnya kembali dan dia sudah bersiap untuk membalas serangan Lens dengan mantra sihir burst-nya. Sesaat tidak terjadi apa-apa setelah Matt menapakkan mantra itu kepadanya. Namun ketika Lens baru saja ingin bergerak dari sana, betapa terkejutnya Lens, ternyata saat itu kakinya sudah dikunci oleh sihir lumpur milik Matt hingga membuatnya tidak bisa bergerak. Bahkan di saat Lens masih tampak kebingungan memikirkan sejak kapan Matt mengunci kakinya, di saat itu juga, dengan cepat Matt pun langsung saja menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Lens kembali dengan bola-bola lumpur yang sudah dipadatkannya. Lalu dalam keadaan Matt yang masih mengarahkan tongkat sihirnya kepada Lens, Matt pun kemudian berkata, "Keluarga Kron adalah keluarga yang terkenal dengan sihir gravitasinya. Kau lahir di keturunan yang bagus. Tapi kenapa kau malah ada di sama Adler? Bakatmu akan terbuang sia-sia di sana. Jadi kenapa kau tidak bergabung saja dengan kami di bagian Lupus?" Matt yang melihat kemampuan Lens yang tidak terlalu buruk, dia pun merasa yakin kalau Lens pasti akan cocok untuk menjadi anak buahnya. Bahkan sangat disayangkan jika Lens hanya terjebak di dalam asrama Adler saja. Menurut Matt, penyihir berbakat seperti Lens seharusnya ada di lingkungan yang bisa membantunya untuk berkembang. Karena perkembangan itu tentunya akan bergantung pada lingkungan sekitarmu.
Tapi jika Lens hanya dikelilingi oleh para sampah, maka sudah pasti Lens juga hanya akan menjadi sampah. Mendengar hal itu, Lens pun kemudian bertanya kepada Matt sebenarnya apa maksud dari perkataan Matt itu. Lalu sembari menertawakan Lens, Matt pun kemudian menjawab, "Ayolah, apa harus kujelaskan itu padamu? Para adler itu adalah sampah, dan kau akan ikut membusuk jika kau terus bersama mereka." Menurutnya seseorang itu harusnya dikelilingi oleh orang yang setara dengan dirinya. Jadi jika Lens berteman dengan para sampah itu, maka sudah pasti Lens juga akan jatuh ke derajat yang sama dengan mereka. Whitman mengatakan menjadi magia lupus itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi mereka yang mempunyai bakat hebat. Mereka bisa punya pendidikan, posisi dan alat-alat terbaik. Jadi karena itulah lingkungan mereka didesain untuk mengeluarkan yang terbaik dari penyihir terbaik. Sementara Lens sejak tadi sudah bosan dengan Matt yang terus mengocehkan menjadi kuat itu bergantung pada lingkungannya. Di sini Lens pun juga ingin berkata kepada Matt, jika kau didorong oleh keyakinan yang nyata sepertiku, maka lingkungan itu tidaklah penting. Lalu di saat Lens melihat Matt yang tampak kebingungan dengan ucapannya tersebut, sembari menunjukkan ekspresi merendahkannya kepada Matt, Lens pun kembali berkata, "Oh, apa itu terlalu sulit untuk kau pahami? Biar kujelaskan itu untukmu. Bagiku, kau itu cuma posisi kedua." Mendengar hal itu, sontak Matt pun langsung tertawa dan kembali mengatakan kepada Lens, dia tidak masalah jika kalian menganggapnya sebagai orang yang berada di posisi kedua. Namun dengan demikian, Matt sendiri sangat yakin kalau Lens sudah jelas pasti tidak tahu dengan siapa dia bertarung saat ini. Sementara Lens sudah tidak peduli lagi dengan ocehan tidak berguna dari Matt tersebut. Saat itu pun dia kembali melanjutkan pertarungannya dengan langsung menyerang Matt menggunakan sihir gravitasi yang arahnya kali ini sengaja dia rubah ke samping agar dia dapat melemparkan Matt ke dinding. Namun masih sama seperti sebelumnya, sesaat sebelum tubuh Matt akan menghantam dinding itu, ternyata dengan cepat, Matt pun juga langsung membuat area lumpur di balik dinding tersebut agar dirinya dapat masuk ke dalamnya tanpa harus mengalami benturan sama sekali. Sampai di sini Matt masih percaya kalau dirinya akan kebal terhadap kekuatan gravitasi itu selama Lens tidak tahu trik apa yang dia pakai saat ini. Tapi tanpa diduga oleh Matt, dia yang awalnya tertawa karena sudah merasa lebih unggul dari Lens, sontak dia pun langsung dikejutkan dengan beberapa bongkahan batu yang tiba-tiba saja masuk ke balik dinding lumpurnya itu. Dan ternyata yang sudah melemparkan bongkahan batunya saat itu adalah Lens, karena Lens sendiri juga sudah tahu mengenai rahasia di balik trik pertahanan yang digunakan oleh Matt tersebut. Matt yang saat itu sudah tidak sanggup lagi menerima lemparan batu yang diarahkan kepadanya. Dia pun akhirnya memutuskan untuk segera keluar dari balik dinding itu dan kembali berhadapan dengan Lens. Namun ketika Lens melihat Matt yang sangat terkejut setelah mengetahui bahwa dirinya sudah tahu mengenai triknya sejak awal, di sini Lens pun kembali berkata, "Semakin baik lingkungannya, semakin baik penyihirnya katamu. Berdasarkan logikamu itu, sepertinya lingkunganku lah yang jauh lebih kuat." Mendengar hal itu, sontak Matt pun langsung jadi kena mental dan berusaha meyakinkan dirinya lagi kalau dia itu adalah penyihir yang kuat. Dia yang merupakan pengguna sihir garis ganda. Sejak lahir dia sudah memiliki kapasitas sihir yang jauh melampaui orang biasa. Terlebih lagi, berhubung orang tuanya bekerja di Badan Biro Sihir, tentunya dia juga akan mendapatkan pendidikan spesial dalam sihir, di mana dia yang bisa masuk ke sekolah swasta terbaik, selalu tertinggi di kelasnya, dan dia juga sudah ada di Eston sejak ia SMP. Menurut Matt, dengan bergabungnya dia ke dalam magia lupus itu adalah sesuatu yang tidak bisa terelakkan lagi, karena di sana dia bisa mendapatkan pendidikan khusus bagian terbaik. Jadi dengan melihat semua kelebihan yang dimilikinya saat ini, tentu saja Matt akan menganggap bahwa dirinya itu sudah jelas sangat kuat dan tidak mungkin kalau dia itu lemah. Matt yang tidak terima dirinya sudah direndahkan oleh Len yang sebelumnya mengatakan bahwa lingkungannya lah yang lebih kuat dari Matt. Saat itu pun dia langsung mengeluarkan sebuah ramuan sihir dari dalam sakunya sembari mengatakan, "Untuk murid kelas 1, kau ternyata sombong juga. Kau kira kau sudah mengalahkanku, ha?" Yang mana sembari minumkan ramuan sihir itu ke dalam mulutnya. Di sini Matt pun kembali menjelaskan kepada Lens bahwa ramuan sihir ini adalah esensi sihir pekat yang telah dia ambil dari para murid lainnya. Jadi bisa dikatakan, salah satu keunggulan dengan menjadi magia lupus adalah bisa mendapatkan ramuan ini. Mendengar hal itu, Lens masih tampak tidak peduli mengenai apapun yang dibicarakan oleh Matt kepadanya. Namun tidak berselang lama setelah Matt sudah menghabiskan semua ramuan sihirnya itu, di sini kita pun dapat melihat Len yang tampak terkejut ketika menyaksikan kekuatan sihir Matt yang melonjak secara drastis. Yang mana setelah Matt mengatakan bahwa dia akan membuktikan kepada Len siapa di antara mereka yang benar. Di saat itu juga, Matt pun langsung saja menapakkan sihir Mudorus Second di pelusnya untuk menciptakan iblis domba berukuran besar yang akan digunakan untuk melawan Lens kembali. Namun sebelum Matt akan melancarkan serangannya kepada Lens, di sini kita pun dapat melihat Matt yang ingin mengatakan sesuatu terlebih dahulu kepada Lens, bahwa di semua kelas sihir, baik itu sihir dasar, personal maupun sihir kondisional yang jauh lebih rumit, semuanya memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari yang bisa digunakan oleh pengguna sihir garis tunggal. Bahkan di antara garis ganda, hanya sedikit yang bisa memakai mantra second, yaitu hanya mereka yang benar-benar layaklah yang bisa menggunakannya.
Sesaat kita pun akan melihat sedikit kilas baliknya menunjukkan seperti apa perjuangan Matt dalam mencapai tingkatannya saat ini. Sejak dia kecil, Matt selalu dididik oleh orang tuanya untuk menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Dia selalu ditekan harus mendapatkan pencapaian yang tinggi, karena hanya dengan pencapaian itulah yang akan menunjukkan nilai dirinya. Terlebih lagi, berhubung di dunia sihir ini kekuatan sihir adalah segalanya, maka sudah pasti tentunya hanya kekuatan sihirlah yang akan menentukan berapa nilai dirinya, yaitu mereka dengan kecocokan pada sihir punya nilai, sedangkan bagi mereka yang tidak memilikinya, sama saja dengan sampah. Lalu kembali lagi ke situasi yang terjadi saat ini, yang mana setelah Matt mengingat semua hal yang pernah dikatakan oleh orang tuanya kepadanya, di dalam benaknya, Matt pun kembali berkata untuk Lance, "Kau salah, aku ini lebih dari kecocokanku. Aku berjuang keras untuk bisa sampai ke sini. Aku ini layak. Sementara orang sepertimu yang merendahkan diri mereka demi bisa bersama para sampah yang tidak berguna, tentunya tidak akan pernah bisa untuk mencapai ke tingkat sihir ini." Setelah itu, Matt pun langsung saja menggerakkan iblisnya untuk menghabisi Lance yang ada di hadapannya saat ini. Lalu sembari menggunakan kekuatan sihir tingkat tinggi untuk menghadapi serangan dari Matt tersebut, di sini Lance pun juga kembali berkata, "Hah, kau sungguh yakin kalau mereka itu adalah sampah tidak berguna? Kalau begitu, berarti kau tidak paham. Kepala jamur itu mengingatkanku pada suatu hal yang penting. Mengingat dia yang pernah mengatakan bahwa dirinya itu bukanlah tipe orang yang bisa membuat keputusan secara rasional. Atau dengan kata lain, mungkin dia itu hanya ceroboh. Jadi tentu saja, satu-satunya orang yang boleh mengejek mereka hanyalah aku. Yang mana dengan menggunakan sihir Graviole Second Torture Pole." Di saat itu juga, Lance pun langsung saja mengeluarkan pila-pila berukuran besar yang seketika juga langsung menghentikan pergerakan dari iblis domba lawannya. Lalu sembari melakukan serangan penutup untuk mengakhiri pertarungan mereka, di sini Lance pun kembali berkata, "Pilar-pilar ini memiliki daya tarik gravitasi yang sangat kuat. Iblismu yang terjebak di tengahnya akan ditarik ke 4 arah berbeda secara bersamaan, hingga buat tubuhnya akan terbelah menjadi 4 bagian." Whitman yang saat itu tidak percaya mantra sihir terkuatnya bisa ditumbangkan begitu saja oleh Lance, sontak dia pun langsung jadi bertanya-tanya bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan dengan mudah. Hingga dalam perasaannya yang kacau karena tidak bisa menerima kekalahannya tersebut, secara tidak langsung, seketika hal itu pun malah mengingatkannya kembali dengan berbagai macam makian yang pernah diucapkan oleh orang tuanya. "Kenapa kau terus gagal? Jangan mengecewakanku. Sudah kubilang untuk tidak berkumpul dengan grup itu. Mereka itu tidak berguna. Tugasmu adalah untuk menjadi seseorang. Jangan pernah kau merasa nyaman. Kau itu harus mengambil jalur elit agar kau bisa mengikuti saudaramu dan aku ke dalam hidup. Bahkan meskipun kau adalah yang teratas di asramamu, itu saja masih belum cukup bagiku. Karena kau seharusnya bisa berada di puncak akademi. Jangan pernah menganggap dengan masuk ke Brusir saja akan buatmu jadi layak. Karena sampai sekarang, kau bahkan belum buktikan dirimu padaku kapan kau akhirnya bisa menjadi layak." Matt yang tidak lupa dengan semua cacian orang tuanya itu, sontak dirinya pun langsung jadi kena mental dan mulai merasa bahwa dirinya itu memang tidak berguna. Namun di tengah-tengah dirinya yang meratapi kekalahannya tersebut, secara mengejutkan, tiba-tiba saja Lance langsung melemparkan sebuah buku milik Matt yang sebelumnya tidak sengaja terjatuh ke lantai. Lance yang melihat buku itu sudah tua namun Matt masih sering membacanya, dia pun kemudian bertanya kepada Matt, "Menurutmu apa yang memberi nilai pada seseorang?" Namun sebelum Matt menjawab pertanyaan dari Lance tersebut, di sini Lance pun juga kembali mengatakan, orang tuanya sendiri telah mengukur nilai dari jabatan dan kedudukan sosial. Jadi menurutnya, mungkin Matt dan dirinya itu juga telah dibesarkan dengan cara yang sama. Lane yang saat itu juga teringat dengan sosok adiknya. Dia pun kemudian kembali melanjutkan perkataannya kepada Matt. Di lingkungan seperti yang diinginkan oleh orang tuanya itu, orang-orang akan memaksa untuk menilai diri mereka dari kecocokan dan juga kedudukan. Tapi Lance tidak setuju dengan itu. Jadi meskipun sebenarnya Lance ini tidak suka dengan cara Matt bicara dan bertindak, di sini Lance pun tetap ingin mengatakan bahwa dia telah mengamati usaha yang sudah Matt lakukan. Mendengar hal itu, sontak Matt pun langsung jadi tersentuh dengan ucapan Lance tersebut. Namun karena egonya yang cukup tinggi sebagai murid kelas 2, Matt pun kemudian berkata, "Dasar murid kelas 1 bodoh, cuma karena kau itu lebih tangguh dariku, bukan berarti aku butuh rasa hormatmu." Sementara itu cerita pun langsung berganti ke tempat yang berbeda. Di sini kita pun dapat melihat Mas yang sudah melepas seragamnya untuk bersiap melakukan pertarungan melawan si pengguna sihir bertopeng. Lalu tanpa basa-basi, dengan cepat Mas pun langsung melompat ke depan untuk melancarkan tendangan supernya ke wajah penyihir bertopeng itu. Namun meskipun di sini Mas berhasil membuat lawannya mundur jauh ke belakang, pada kenyataannya ternyata penyihir bertopeng itu juga masih dapat menangkis serangan Mas dengan pedangnya. Hingga serangan Mas tersebut juga tidak berdampak apa-apa kepada dirinya. Penyihir bertopeng itu kembali berjalan mendekati Mas secara perlahan. Tapi tanpa terlihat, tiba-tiba saja dia sudah melesat ke belakang Mas dan langsung melukai Mas dengan tebasan pedangnya. Lalu sembari menunjukkan beberapa tanda arah yang bisa mengarah ke segala sisi, dia pun kemudian berkata kepada Mas, "Kau tidak akan bisa menang, tidak jika melawanku Abyss Razor, sang taring kedua magia lupus."
yang mana setelah memperkenalkan dirinya kepada Mas bahwa namanya adalah Abyss Razor, di sini kita pun dapat melihat Abyss yang langsung berpijak pada tanda arah yang tergambar di bawah kakinya. Lalu dengan menggunakan serangan yang dia beri nama akselerasi. Di saat itu juga, Abyss pun sekali lagi menebas Mas secara tidak terlihat hingga membuat tubuh Mas ketika berdarah-darah. Bahkan sebelum Mas bisa bereaksi terhadap pergerakan Abyss tersebut, dalam kecepatan tinggi, tiba-tiba saja luka tebasan di tubuh Mas sudah jadi bertambah banyak karena Abyss jugalah yang sudah menyerangnya berkali-kali dengan kecepatan tinggi hingga membuatnya tidak bisa terlihat. Abyss yang melihat Mas saat itu sudah sempoyongan karena beberapa luka yang dia terima. Sekali lagi dia pun kembali peringati Mas dengan mengatakan, "Apa kau sudah paham sekarang? Kau itu tidak sebanding. Kau boleh terus menantangku, tapi aku tidak akan pernah mengalah kepadamu. Dan jika kau..." Namun sebelum Abyss sempat menyelesaikan ucapannya tersebut, di lain sisi Mas pun langsung saja memotong ucapannya dengan mengatakan bahwa yang dikatakan oleh Abyss itu tidak penting, bahkan tidak ada satupun dari semuanya yang penting. Mendengar hal itu, sontak Abyss pun langsung jadi sangat marah dan kembali berkata kepada Mas, "Hidup dengan damai bersama keluargamu, benar bukan? Itu sangat memuakkan. Tak kusangka kau bisa berada dalam situasi sepertiku dan masih berpikir seperti itu. Kau pasti sangat diberkati. Baiklah, ayo tunjukkan kekuatanmu." Yang mana tepat setelah Abyss mengatakan hal itu kepada Mas, di sini Abyss pun langsung menunjukkan kepada Mas sebuah alat sihir yang sedang menyekap lemon di dalamnya. Abyss mengatakan dalam waktu 30 menit, alat ini bisa menyedot kekuatan sihir seseorang hingga membuatnya kehilangan garis serta kemampuannya untuk selamanya. Jadi jika itu terjadi, sudah pasti lemon juga tidak akan bisa menggunakan sihir sama seperti Mas. Mendengar hal itu, sontak Mas pun langsung dibuat sangat marah dan kembali mengatakan kepada Abyss, "Kau pasti tidak serius kan? Karena jika iya, maka topeng itu akan kuhancurkan hingga jadi berkeping-keping." Namun karena di lain sisi Abyss ini juga tidak menyukai orang keras kepala seperti Mas. Pada akhirnya, di sini Abyss pun juga mulai serius untuk bertarung melawan Mas. Hingga di saat itu juga, Abyss pun langsung saja mengeluarkan beberapa tanda arahnya yang dapat bergerak segala sisi. Jadi dengan berpijak di atas tanda arah tersebut, Abyss pun kembali menyerang Mas dengan serangan akselerasi yang jauh lebih banyak dan sangat cepat dibandingkan sebelumnya. Hingga di saat Mas tidak bisa lagi menghindari serangan tersebut, pada akhirnya, di sini Mas pun malah harus terkena tusukan telak dari pedang Abyss yang berhasil dia tancapkan pada perut Mas. Lalu masih dalam keadaan pedangnya yang masih tertancap di perut Mas, Abyss pun kemudian berkata, "Siapapun bisa mengatakan mimpi yang besar, tapi pada akhirnya semuanya hanya jadi kata-kata semata saja, karena kau tidak akan mampu untuk menyamakan siapapun." Sampai di sini Abyss sudah sangat percaya bahwa dirinya sudah lebih unggul dari Mas dalam hal kecepatan dan juga kekuatan. Namun di saat Abyss baru saja ingin mencabut pedangnya dari dalam perut Mas, betapa terkejutnya dia. Ternyata pedangnya itu sudah tidak bisa ditarik lagi olehnya. Karena saat itu, Mas sudah menahannya dengan meremas otot perutnya saja, bahkan tanpa menggunakan tangan sama sekali. Lalu dengan menarik kerah baju Abyss dan mengaduk kedua kepala mereka dengan sangat kuat. Pada akhirnya, di sini Mas pun berhasil menghancurkan topeng Abyss hingga jadi berkeping-keping, sembari berkata, "Hah, kena kau, perutku ini sangat terlatih." Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Master kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.